C dan sampai akhir 093. Oke, pada pertemuan kali ini kita masuk ke pertemuan 13 tab mata kuliah TB Materi. Di sini ada kita langsung saja ada 4 poin mengenai strategi belajar mengajar gerak. Yaitu poin pertama, pengaturan urutan materi belajar, pengaturan waktu latihan, pengaturan lingkungan belajar, metode mengajar. Oke, langsung saja. Pertama yaitu pengaturan urutan materi belajar. Urutan penyajian berguna untuk menentukan urutan proses pembelajaran. Tanpa urutan yang tepat, jika di antara beberapa materi pembelajaran mempunyai hubungan yang bersifat bersyarat, akan menyulitkan peserta didik dalam mempelajarinya. Jadi misalnya materi operasi bilangan perjumlahan. Contohnya misalnya pada ini, misalnya kenapa ada pengaturan urutan materi belajar agar memudahkan peserta didik dan guru juga termasuk dimudahkan tentang ada urutannya. Jadi pembelajaran itu sistematis, dari misalnya dari teknik yang sangat-sangat basic ke lebih di atas lagi gitu. Jadi misalnya contohnya pada misalnya permain bola basket gitu ya. Nah, misalnya yang basicnya adalah bagaimana cara memegang bola basket yang baik dan benar, dan juga mendribblenya ke bawah misalnya gitu. Nah, tidak mungkin tadi langsung diajarkan caranya langsung sprint dribble tanpa melalui tahap yang paling dasar, yaitu cara memegangnya yang tepat dan cara mendribblenya di tempat misalnya seperti itu. Jadi berurutan, bertahap, pelan-pelan dari yang mudah ke yang sukar gitu. Itu yang ini, dia memudahkan. Di sini materi pembelajaran bisa ditentukan ruang lingkup serta ke dalamnya dapat diurutkan melalui pendekatan pokok, yaitu pendekatan prosedural dan hierarkis. Nah itu pokoknya. Yaitu pendekatan yang pertama, prosedural, itu urutan pembelajaran secara prosedural menggambarkan langkah-langkah secara urut sesuai dengan langkah-langkah menyelesaikan suatu tugas. Ya misalnya intinya seperti yang saya sebutkan tadi sebelumnya, pendekatan prosedural ini bertahap sesuai langkah-langkahnya dan pelan-pelan, dari yang basic ke yang tahap selanjutnya seperti itu. Itu yang prosedural. Jadi prosedurnya itu ada gitu, bertahap, tersusun rapi, sistematis. Dan pendekatan hierarkis, yaitu urutan materi pembelajaran secara hierarkis menggambarkan urutan yang bersifat berjenjang dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah. Materi sebelumnya harus dipelajari dahulu sebagai persyarat untuk mempelajari materi berikutnya. Nah, yang bisa saya pahami dari pendekatan ini adalah ketika kita ingin masuk ke misalnya teknik dasar yang lainnya atau belajar gerak lainnya, kita harus belajar yang sebelumnya sebagai syarat atau sebagai memudahkan lah intinya agar bisa tahap yang kita ingin pelajari itu atau langkah yang ingin kita lakukan itu mudah dan sesuai dengan teknik dasarnya itu. Contohnya misalnya mudahnya misalnya anak kecil yang ingin belajar berjalan, pertama-tama tidak mungkin dia harus langsung berjalan, tapi mungkin dia harus dari merangkak dulu pertama, terus bagaimana dia berdiri dengan seimbang seperti itu. Nah, atau misalnya bagaimana mungkin seorang anak kecil yang langsung belajar jalan tanpa berdiri gitu, belajar berdiri seperti itu. Terus yang poin yang kedua yaitu pengaturan waktu latihan. Nah, ini Rahanton Konam 1989 menegaskan bahwa pada tahap ini ada dua hal yang perlu mendapatkan perhatian, yaitu frekuensi pengulangan, intensitas, dan tempo. Frekuensi pengulangan pada dasarnya merujuk pada berapa kali seorang melakukan pengulangan gerakan, baik yang dilakukan dalam satuan berkali belajar maupun yang berhubungan dengan jumlah pengulangan yang dilakukan dalam satu minggu. Dalam pengaturan waktu latihan di sini yang mungkin yang saya bisa pahami adalah yaitu ketika seorang melatih belajar gerak,
dia harus bersabar dan dia harus pelan-pelan, dan dari yang mudah ke sukar, dan jangan terburu-buru langsung ke ingin yang langsung hebat. Misalnya seperti atlet-atlet yang dia lihat, misalnya jangan langkah baiknya mungkin dia belajar dari teknik dasar atau gerakan dasar yang paling basic. Setelah dia kuasai, dia tahap naik dia pelajari lagi tahap yang selanjutnya apa yang harus dia pelajari, terus naik lagi. Memang butuh proses, butuh kesabaran, butuh waktu yang lama, butuh keuletan ya dalam pengaturan waktu latihan. Dan intinya adalah, dalam yang saya tahu, pengaturan waktu latihan itu ketika latihan intinya konsisten dan bertahap naik. Intinya dua itu, jadi tetap konsisten. Misalnya seminggu latihan 2 kali, oke, pertahankan seminggu 2 kali mungkin selama sebulan atau beberapa bulan, kemudian ketika dirasa sudah cukup bisa kemungkinan bisa naik lagi, nah itu baru dia naik lagi. Jangan baru sebulan latihan langsung berat langsung naik lagi, jangan. Khawatirnya dia malah gerakannya belum sangat bagus tapi udah mau coba gerakan lainnya, seperti itu yang mungkin saya bisa gambarkan ya. Terus ini pengaturan lingkungan belajar. Pelajar pendidikan jasmani yang baik harus memiliki lingkungan yang kondusif bagi berlangsungnya pembelajaran. Oleh karena itu, lapangan dan olahraga harus menjadi tempat yang nyaman bagi siswa dalam menggali pengalaman yang positif. Guru dan siswa harus merasa senang berada di dalamnya. Dengan perasaan demikian, guru akan mau mengajar dengan sungguh-sungguh dan siswa akan belajar dengan baik pula. Jadi pengaturan lingkungan belajar, jadi misalnya dalam sekolah ya, di lapangan gitu. Nah, dalam lingkungan belajar misalnya di lapangan, para peserta itu tidak terganggu misalnya dengan suara-suara yang berisik atau misalnya ada kegiatan-kegiatan yang lain bisa memecah konsentrasinya gitu. Jadi dalam hal ini juga misalnya termasuk dalam pengaturan lingkungan belajar, yaitu misalnya lapangannya bersih, lapangannya aman, lapangannya sesuai dengan sesuai dengan standar lapangan itu. Misalnya kayak lapangan basket ya, lapangannya rata, bersih, terus lapangnya tidak pecah atau bolong-bolong gitu, intinya gitu. Itu termasuk ya. Dan siapa yang harus bertanggung jawab untuk menciptakan lingkungan belajar yang demikian? Tentu saja guru, penjas, bukan siswa. Bukan pula guru-guru lain. Patut diingat secara umum, guru penjas mempunyai tanggung jawab untuk menyediakan isi pelajaran yang sesuai dan menantang siswa, mengembangkan dan memanfaatkan lingkungan yang kondusif untuk mempunyai isi pelajaran dan mengusahakan peningkatan kedisiplinan siswa. Jadi faktor lingkungan juga sangat berpengaruh ya pada aktivitas gerak atau aktivitas pembelajaran penjas gitu. Misalnya kondisi ketika belajar itu ya nyaman, sejuk, terus misalnya di bawah tidak kepanasan atau misalnya itu yang membuat ya guru yang mengajar nyaman dan siswa yang belajar pun merasa senang gitu, seperti itu. Terus yang keempat yaitu metode mengajar. Di sini menurut Moston dan Ashworth 1994 dalam Dialih Yuan, pendekatan yang sering digunakan dalam aktivitas pendidikan jasmani dan kesehatan ada 7, yaitu pendekatan pengetahuan keterampilan. Pendekatan ini dibagi menjadi 2 metode, yaitu berceramah dan latihan. Jadi guru yang berbicara di depan peserta didik dan selanjutnya melatih mereka gitu. Terus kedua, pendekatan sosialisasi. Dalam pendekatan ini, pendidikan tidak hanya diarahkan untuk meningkatkan keterampilan pribadi dan bekerjasama, tapi juga keterampilan berinteraksi sosial dan hubungan manusiawi. Jadi dalam pendekatan ini juga tidak hanya fokus pada diri sendiri ya, kekuatan atau kebugaran diri, tapi juga sesama manusia atau sosial itu turut diasah keterampilannya. Terus yaitu ketiga, pendekatan personal. Terus keempat, pendekatan belajar.
terus pendekatan motor learning, pendekatan permainan taktik, spektrum cara mengajar. Ya, mungkin itu yang saya bisa sampaikan pada pertemuan kali ini. Mohon maaf bila banyak kekurangan dari video kali ini. Namanya juga mahasiswa belajar ya. Ya, saya Muhammad Izin Graha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.